besar yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan anak kita Tarcisius Beret dengan Maria Filomena Abu. Dengan penuh rasa syukur, gereja menyambut dengan sukacita saudara-saudari dalam perayaan kasih ini. Dan semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadapnya dengan hati yang suci. Bapak Pastor yang kami hormati dan kasihi, seluruh rumpun keluarga besar hendak menghantar kedua anak kami, Tarcisius Bere dan Maria Filomena Abu, untuk memasuki hidup perkawinan mereka. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Dengan ini saya mengucapkan selamat datang. Dengan ini saya mengucapkan selamat datang ke rumah Tuhan. Hari ini kalian datang didampingi saksi dan keluarga untuk meresmikan ikatan perkawinan suci guna membangun sebuah rumah tangga yang bahagia. Selaku pejabat gereja, dengan senang hati saya menyambut kedatangan kalian. Semoga Tuhan sumber cinta kasih sejati menerima dan merestui niat baik ini. Untuk itu, terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersama-sama menuju ke depan altar Tuhan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Setangkai bunga bersemi dalam, aduh
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Selamat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dalam persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Selamat datang dan selamat berkumpul kembali di rumah Allah ini. Hari ini dengan penuh rasa syukur dan gembira kita hadir berkumpul bersama kedua anak-adik saudara dan saudari kita, Tarsisius Bere dan Maria Filomena Abu. Kita bersyukur dan bergembira karena hari ini kedua anak-adik saudara kita dengan berani maju ke depan altar Tuhan untuk mengukuhkan janji setia mereka. Kita semua hadir berkumpul di sini mendukung dan mendoakan mereka. Semoga janji setia mereka hari ini sungguh-sungguh mereka jaga dan pelihara, tidak hanya sebatas pada hari ini, tetapi tetap terus berlangsung di dalam membangun kehidupan keluarga mereka. Menyadari bahwa begitu sering kita tidak setia dalam panggilan hidup kita masing-masing, tidak setia terhadap Tuhan, tidak setia terhadap sesama kita, maka dengan rendah hati kita mengakui semuanya itu dan kita memohon rahmat, belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan. Kita nyatakan sesal tobat hati kita dalam lagu Tuhan Kasihani. Yesus
mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Mari kita mengangkat hati memuji Tuhan dalam lagu kemuliaan. Marilah berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai Tarsisius Bere dan Maria Filomena Abu dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka, buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Guru kami, yang hidup dan meraja bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan diambil dari kitab Efesus. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri.
Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikan dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuh dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga kedua itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Mendengarkan sabdamu.
pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Yang berbahagia Tarsisius dan Filomena, Bapak Mama saksi, orang tua dari kedua anak-adik saudara-saudari kita, keluarga besar dari kedua anak-adik saudari kita ini, dan semua kita yang hadir dalam perayaan yang saya kasihi. Kasih adalah jaminan abadi untuk hidup bahagia. Kasih adalah jaminan abadi untuk hidup bahagia. Kasih, aku bahagia atau tidak hari ini? Pegang mic kamu. Bahagia. Bahagia sekali. Ya. Filomena, bahagia atau tidak? Bahagia. Bahagia sekali. Ya. Kenapa Filomena bahagia sekali hari ini? Jawab, kenapa Filomena bahagia sekali hari ini? Karena hari ini makan daging. Omong, kenapa Filomena? Saya bukan tanya Tarsi, tanya di Filomena. Filomena, kenapa Filomena bahagia sekali? Karena menerima sakramen perkawinan. Hanya itu saja. Yang lain tidak ada lagi. Disatukan. Hah? Apa? Om kuat. Yang lain bisa dengar, jangan hanya ngomong untuk saya. Jangan gugup. Tetap jangan tekan-tekan lagi. Itu saya selesaikan. Kenapa Filomena bahagia? Jangan takut dengan suara saya yang keras ini. Kenapa Filomena bahagia? Karena menerima sakramen perkawinan. Baik. Tarsi sudah kan tadi saya tanya. Kenapa Tarsi sangat bahagia? Jawab. Jangan ikut jawaban di sini. Kenapa Tarsi bahagia? Jawab, jangan tulis. Saya tanya ke Tarsi, tulis lagi orang lain. Kenapa Tarsi sangat bahagia? Karena berkat oleh Tuhan. Bagaimana? Karena diberkati oleh Tuhan. Hari ini diberkati oleh Tuhan. Iya. Baik. Tarsi dan Filomena bahagia, Bahagia atau tidak? Bahagia. Jangan sampai hanya Filomena sendiri yang bahagia. Tarsi juga bahagia, ya. Ya. Jadi selain karena hari ini berdua diikat dan menjadi satu,
membawa janji untuk bersatu, membangun hidup berkeluarga, tapi pasti ada kebahagiaan yang lain juga yang menjadi alasan. Adakah tidak? Ada alasan lain bahagia? Adakah tidak? Adakah tidak, Filomena? Adakah tidak? Tidak ada. Jadi hanya karena hari ini dipersatukan, itu yang menjadi kebahagiaan utama. Kasih? Ya. Kasih, aku jangan hanya ikut di sini ya. Baik. Kasih dan Filomena berbahagia ya. Baik. Ini saya mau tanya sedikit. Berdua pasti sebelum tampil di altar Tuhan pada hari ini sudah berkenalan, Sudah toh? Sudah. Jadi Kasih kenal Filomena, Filomena kenal Kasih. Begitu toh? Ya. Kamu dua berkenalan berapa lama? 2 tahun. Filomena berkenalan dengan Kasih berapa lama? 2 tahun. Kasih? 2 tahun. 2 tahun. Ya. Jadi waktu berkenalan itu juga ada kebahagiaan atau tidak? Waktu dua berkenalan, atau hanya sedih-sedih saja? Filomena, waktu berkenalan dengan Kasih itu ada kebahagiaan atau ada yang lain-lain? Ada apa? Lalu ada rasa sedih, kecewa, sakit hati, ada atau tidak? Ada. Kuat jawab. Ada kebahagiaan, ada rasa, ada sedih, kecewa, ada tidak? Wah, tidak ada. Jadi yang ada itu bahagia semua. Waktu berkenalan dengan Kasih itu yang enak, yang manis-manis semua. Ngomong dulu. Jangan takut dengan suara saya. Jangan gugup. Ya, Filomena. Bagaimana perkenalan berdua waktu itu? Suasana batin, perasaan itu kira-kira apa saja? Bisa diungkapkan. Ada rasa bahagia? Ada. Ada rasa kecewa? Ada. Woi, kamu yang nikah kan? Ada rasa kecewa? Ada. Ada rasa sakit hati? Ada. Sakit jantung? Kasih. Ya. Waktu berkenalan dengan Filomena, bagaimana perasaan? Ada rasa gembira? Ada rasa sakit hati? Ada rasa kecewa? Ada rasa menyesal? Menyesalkan ampun. Jadi hari ini Kasih rasa menyesal ya? Iya. Hari ini Kasih menyesal. Kenapa saya ambil Filomena? Begitu kah? Iya. Tidak. Baik. Hari ini adalah kebahagiaan kita bersama. Jadi kebahagiaan itu tidak hanya menjadi milik Kasih dan Filomena. Kalau ingat, Kasih adalah jaminan abadi. Jaminan abadi untuk hidup bahagia. Tidak ada jaminan abadi yang lain yang membuat kita bahagia. Harta kekayaan bukan satu-satunya jaminan abadi yang membuat Anda membangun hidup rumah tangga Anda bahagia. Biar sapi berapa banyak, tetapi semuanya itu bersifat sementara. Kebahagiaan hanya sementara. Jadi sapi banyak, tetapi kalau kita tidak hidup dalam kasih, kebahagiaan tidak ada. Kasih, dengar. Dengar. Filomena, dengar atau tidak? Dengar. Iya. Jadi yang menjadi satu-satunya jaminan abadi untuk hidup bahagia adalah kasih. Kasih itu apa? Kasih. Kasih. Kasih itu apa? Kasih itu apa? Kasih. Apa itu kasih?
Yang biasa pacaran-pacaran, apa itu kasih? Perasaan sakit hati. Kasih itu ungkapan perasaan. Perasaan di dalam, dia gatal-gatal di dalam hati. Dia gatal-gatal tetap tidak bisa digaruk. Dia di dalam. Jadi waktu kasih lihat ini Filomena itu perasaan kasih, aduh Filomena ini, aduh saya rasa ini gatal-gatal di hati. Kasih yang menjadi dasar untuk membangun hidup rumah tangga kita dan membuat kita bahagia dalam membangun rumah tangga kita ini. Kalau tidak ada kasih di dalam kehidupan bersama kita, maka yang terjadi itu apa? Perkelahian. Setiap hari itu hanya berkelahi, hanya caci maki. Suami caci maki istri, istri juga balas. Kau bisa, saya tidak bisa kah? Saya juga caci maki. Dengan bacaan tadi, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, dia ingatkan bagaimana kita membangun hidup kebersamaan kita sebagai suami istri dilandasi oleh kasih itu sendiri. Istri tunduk kepada suami, suami hormat kepada istri, dan justru disitulah ungkapan kasih antara suami dan istri. Di dalam kasih ada kebahagiaan. Istri Filomena tunduk kepada suami, tunduk. Ketika kita tunduk itu ada ketaatan, ada kerendahan hati. Di dalam sikap tunduk kita membangun sikap mendengar. Ingat. Ya. Jadi Tarsi jangan bilang istri harus tunduk lalu saya ini kepala keluarga, ini istri sudah tunduk, jadi saya ini paling besar sudah. Jangan. Ingat pengertian tunduk. Tunduk, istri dengar. Tunduk, ada kerendahan hati, ada sikap mendengarkan. Tunduk, taat. Tetapi bukan ketaatan bodoh. Ketaatan yang pintar. Jangan sampai taat, karena taat tadi suami suruh kau pergi curi di sana, istri juga pergi. Karena taat tadi sebagai kepala keluarga, taat kepada kepala keluarga. Itu ketaatan yang bodoh. Atau suami suruh istri pergi karena uang tidak ada, kau pergi main judi. Karena taat. Perempuan ini pernah main judi kan? Hah? Pernah main judi? Istri? Pernah main judi? Tidak. Hanya suami. Uang habis nanti. Jadi ingat, rumah tangga kita harus bahagia. Dan kebahagiaan itu hanya bisa terwujud kalau ada kasih di dalam membangun rumah tangga kita itu. Istri mengasihi suami, suami mengasihi istri. Dua-duanya saling mengasihi. Ingat pesan sabda Tuhan hari ini, surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Kasih menjadi dasar dalam membangun hidup rumah tangga kita. Dan bagaimana kita mewujudkan kasih itu? Yakni kita saling menghormati, saling menghargai, saling mendengarkan. Di dalam sikap semuanya ini kita membangun kerjasama yang baik untuk membangun rumah tangga kita. Tujuannya hanya satu, yakni kebahagiaan itu sendiri. Kebahagiaan tidak hanya menjadi milik suami atau tidak hanya menjadi milik istri, tetapi menjadi kebahagiaan bersama. Dan itulah yang menjadi tujuan utama dari perkawinan itu sendiri. Jangan kita bersikap seperti orang Farisi yang kita dengar dalam bacaan Injil tadi. Sudah tahu bahwa itu sudah dipersatukan menjadi satu, tidak ada alasan lain lagi untuk cerai. Tapi datang mau coba-coba, tanya kepada Yesus, apakah diperbolehkan untuk menceraikan pasangan saya dengan alasan apa saja? Yesus katakan, tidak
Tidak ada satu alasan untuk menceraikan pasangan Anda. Yang hanya bisa menceraikan adalah apa? Yang bisa menceraikan apa? Mati, kematian. Jadi selama berdua masih hidup, jangan coba-coba cari alasan, Jangan coba-coba cari alasan. Apapun bentuk persoalan, kesulitan dan tantangan di dalam membangun cinta Anda, berhadapan dengan persoalan, tantangan, kesulitan, ingat, kekuatan yang satu-satunya itu di atas Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Bawalah diri Anda, semua persoalan, tantangan, kesulitan Anda dan keluhkan, sampaikan kepada Tuhan. Jangan berjuang sendirian, tetapi dekatilah diri Anda dan berjuang untuk menyelesaikan persoalan, kesulitan, tantangan di dalam rumah tangga Anda bersama Tuhan. Ingat, hari ini yang mempersatukan Anda berdua adalah Tuhan. Kasih Tuhan yang mempersatukan. Kalau Tuhan sudah mempersatukan Anda berdua pada hari ini, ingat, jangan pernah lupa Tuhan. Orang sudah persatukan lalu mulai lupa yang mempersatukan kita ini. Jangan pernah lupa. Agar cinta yang sudah ditanam oleh Tuhan sendiri di dalam rumah tangga kita dan cinta yang telah mempersatukan kita, harap kita tetap jaga dan pelihara agar dia bisa bertumbuh subur mekar, dan ujung hasilnya itu apa? Kebahagiaan itu sendiri. Mau bahagia atau tidak? Kasih. Filomena? Iya. Kalau itu menjadi tujuan dan harapan dari Anda berdua, maka semoga sabda Tuhan hari ini sungguh-sungguh mengakar di dalam hidup rumah tangga Anda. Jangan pernah melupakan Tuhan. Sesibuk apapun Anda dalam membangun rumah tangga Anda, dengan tugas pekerjaan Anda, tetapi Tuhan harus menjadi orang pertama dan menjadi nomor satu di dalam hidup Anda berdua. Ingat, yang mempersatukan adalah Tuhan itu sendiri. Tidak ada jaminan yang lain yang bersifat abadi yang bisa membuat Anda bahagia kecuali kasih itu sendiri. Dan kasih itu datangnya dari Allah sendiri. Karena Allah adalah sumber kasih itu sendiri. Semoga kasih Anda berdua yang hari ini sudah dipersatukan oleh Allah, jangan pernah dipisahkan. Jangan pernah bercoba untuk mau menceraikan kasih Allah yang telah mempersatukan Anda berdua. Dan hari ini kami semua berkumpul di sini untuk mendukung Anda berdua dan mau bersyukur dan berbahagia bersama Anda berdua. Semoga perayaan syukur penuh bahagia tidak hanya berhenti pada hari ini, tetapi syukur dan kebahagiaan yang hari ini kita rayakan, semoga tetap terus dirayakan sepanjang masa di dalam membangun hidup rumah tangga Anda berdua. Akhirnya saya mengucapkan provisiat dan selamat memasuki hidup rumah tangga yang baru. Semoga kasih setia Tuhan yang telah mempersatukan Anda tetap mengikat Anda untuk menjadi satu sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, kini tibalah saatnya bagi kedua mempelai, Tarsisius Bere dan Maria Filomena Abu, untuk meneguhkan pernikahan mereka. Mempelai yang berbahagia,
Kalian datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan, karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan, dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Kini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Bapak Pastor yang kami kasihi, dengan bimbingan Tuhan kami telah memilih dan memutuskan bersama sebagai teman hidup. Pilihan ini telah mendapat restu dari orang tua. Maka sekarang kami mohon kesediaan Bapak Pastor untuk meresmikan hubungan kami sebagai suami istri menurut tata cara Gereja Katolik. Terima kasih atas pernyataan kalian. Namun, sebelumnya saya ingin bertanya kepada saksi. Para saksi yang terhormat, adakah sesuatu yang menghalangi pernikahan ini menurut adat Gereja Katolik? Setahu kami, tidak ada halangan untuk meresmikan pernikahan ini. Karena itu kami mendukung permohonan mereka. Kedua mempelai Tarsisius Bere dan Maria Filomena Abuk yang berbahagia, setelah mengadakan penyelidikan dan penelitian seperlunya serta dikuatkan pernyataan para saksi, saya selaku pejabat gereja menerima permohonan ini. Akan tetapi sebelumnya, perkenankan saya untuk bertanya kepada saudara-saudari sekalian di hadapan para saksi dan hadirin tentang keikhlasan hati kalian berdua. Kedua mempelai Tarsisius Bere dan Maria Filomena Abuk, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, dengan ikhlas hati. Selama menjalani perkawinan ini, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berjabatan tangan dan menyatakan kesepakatan di hadapan Allah dan gerejanya. Saya Tarsisius Bere memilih engkau Maria Filomena Abuk menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya Maria Filomena Abuk memilih engkau Tarsisius Bere menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama gereja Allah di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang telah dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah.
Mari kita mengikuti upacara pemberkatan dan pengenaan cincin nikah. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tarsisius Beret, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Maria Filomena Abu, terimalah cincin ini dalam sebagai tanda cinta kesetiaan kepadamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria Filomena Abu, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Tarsisius Beret, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku kepadamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Menjadi satu.
Ya Bapa, semoga kedua mempelai Tarsisius Bere dan Maria Filomena Abu yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci ini selalu dikarunia kesehatan jiwa raga dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga Engkau yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadiran Kristus di Keramu, senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani mereka dapat menjadi saksi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, karuniakanlah rahmat-Mu kepada semua umat yang hadir di sini dengan karunia kebahagiaan, kerukunan, dan persaudaraan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa memohon keselamatan kekal untuk Alo Jeloe dan putuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar semua mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita lanjutkan dengan persembahan. Yang
Ya Allah, dengan kuat kuasa-Mu, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki, dan komunitas insani yang pertama, yaitu keluarga, dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela hamba-hamba ini yang setelah menjalin persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan. Curahkanlah anugerah Roh Kudus-Mu atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan, karena kasih yang dianugerahkan dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu Maria Filomena Abud dengan rahmat, cinta dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Semoga hati suaminya, Tarsisius Bere, tertambat padanya, dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, semoga hamba-hamba-Mu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum-Mu. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan, menjadi orang tua yang patut dicontohi karena kebaikan, dan boleh melihat cucu-cucu mereka. Akhirnya, semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Thank you.
semoga mempelai Tarsisius Bere dan Maria Filomena Abu telah mempersatukan dalam perkawinan suci. Lindungilah dan tuntunlah mereka di mana saja mereka berada, dan semoga Engkau tetap menjadi sandaran mereka, serta hatimu yang penuh cinta kasih menjadi pelabuhan yang aman dan damai bagi mereka dalam keadaan apa saja, kapan dan dimanapun mereka berada. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Guru kami, kini dan sepanjang segala masa. Maria, pandanglah kami semua yang sangat berbahagia pada hari ini. Betapa tak berkatakan rasa syukur dan terima kasih kami atas semua yang telah kami terima, terutama bimbingan tangan-Mu yang telah mempertemukan kami. Oleh karena itu, kami mohon bantuan-Mu ya Bunda, bimbinglah dan ajarlah kami membangun keluarga seperti keluarga kudus-Mu yang penuh kesederhanaan, kedamaian dan kerukunan. Sadarlah kami apabila kami terlalu emosional, kurang dewasa, dan kurang saling mengerti. Hiburlah kami bila kekecewaan dan hentian hidup melanda kami. Tabahkanlah hati kami bila kegelapan dan penderitaan menimpa kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas bumi seperti di dalam, dan berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan buah tubuh Santa Maria Allah. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saja
Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah kalian. Semoga kedua mempelai Tarsisius Bere dan Maria Filomena Abu diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai dengan semua orang. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dalam kediaman Allah yang kekal. Dan semoga kita sekalian dan semua mereka yang kita doakan dalam perayaan ini senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari, dengan ini upacara pernikahan antara Tarsisius Bere dan Maria Filomena Abu sudah selesai. Marilah pergi kita sekalian diutus. Bapak Ibu, saudara-saudari, dengan ini upacara pernikahan untuk kedua anak-adik saudara kita, Tarsisius Bere dan Maria Filomena Abu, sudah selesai. Kita bersyukur dan bergembira atas sakramen yang sudah